Izin Ibu sebelumnya untuk mengadakan wawancara dengan Ibu, khususnya membantu kami dalam menyelesaikan tugas LK 1.2 mengenai masalah-masalah yang telah kami identifikasi dan mencari penyebabnya Ibu. Nah, di sini izin terlebih dahulu untuk memperkenalkan Ibu kepada bapak-bapak ibu guru sekalian. Di sini bapak-bapak ibu-ibu, di sini kami wawancara terhadap Ibu Nurbaiti SPB selaku wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Nah, di sini kami memberikan wawancara kepada beliau, meminta bantuan kepada Ibu untuk membantu kami mencari penyebab apa saja dari masalah-masalah yang telah kami identifikasi Ibu. Nah, di sini ada beberapa masalah yang telah kami identifikasi di dalam LK 1.2. Yang pertama itu masalah rendahnya minat membaca peserta didik Ibu. Nah, ini pertanyaannya Ibu, apa penyebab masalah rendahnya minat membaca peserta didik menurut Ibu atau pengalaman Ibu selama mengajar Ibu? Terima kasih kepada teman beri yang sudah bertanggung saya dalam membantu mengerjakan tugas PPD-nya. Baiklah, kurang minat baca terhadap siswa di sekolah dasar khususnya ya, adalah salah satunya yaitu kurangnya pemanfaatan perpustakaan di sekolah. Ya, terus kurangnya minat baca dalam diri siswa sendiri. Ya, minat dan minatnya itu kurang sama sekali dalam diri siswa, sehingga untuk membaca itu siswa masih kurang terbiasa ya. Terus di samping itu kegiatan literasi di sekolah juga, kalau misalnya menggunakan sekolah juga kurang maksimal gitu ya. Kira-kira paling 2 menit sebelum pembelajaran ataupun kurang efektif. Nah, sedangkan di sekolah, perpustakaan di sekolah menyediakan buku-buku yang khususnya pembelajaran saja, tidak memotivasi untuk siswa untuk tetap belajar membaca. Di samping itu juga di lingkungan keluarga kurang adanya dukungan dari orang tua untuk minat. Jadi dengan demikian untuk menumbuhkan minat baca terhadap siswa itu kurang. Ada dari di kelas kegiatan literasinya kurang efektif. Terus di penyediaan buku di perpustakaan juga masih kurang memotivasi siswa untuk tetap membaca karena buku. Nah, di samping itu juga kurangnya minat untuk mengunjungi perpustakaan, ya, kurang minat untuk mengunjungi perpustakaan itu sendiri. Dari anaknya boleh? Ya, tidak berupaya untuk selalu mengunjungi perpustakaan, mencari buku-buku, mempelajari buku bacaan. Baik Bu, di sini masalah kedua yang kami identifikasi mengenai kesulitan anak dalam mengerjakan soal pembagian Bu. Ini pertanyaannya Bu, apa penyebab peserta didik itu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal operasi pembagian? Menurut pengalaman Ibu bagaimana penyebabnya sulit mengerjakan soal pembagian? Nah, dalam hal ini kesulitan anak dalam mengerjakan soal pembagian dalam pembelajaran matematika disebabkan karena sebagian siswa itu memang kurang berminat terhadap matematika. Kurang berminat, kan ada anak-anak yang lebih cenderungnya ke membaca buku bacaan, bahasa gitu. Nah, ada juga yang tidak berminat sama sekali dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini untuk kurang berminatnya di samping itu juga dalam diri siswa tidak berminat terhadap matematika kurang ya. Nah, dalam pembelajaran di sekolah juga guru tidak menerapkan metode yang bisa memotivasi untuk minat siswa terhadap matematika. Tidak kreatif, misalnya untuk dalam pembelajaran, misalnya model pembelajaran yang dipakai misalnya konvensional, ada cara saja kan. Nah, sedangkan untuk pembelajaran matematika ini guru dituntut untuk memotivasi siswa dalam hal
lembaga dalam pembelajaran matematika itu, sehingga tidak membosankan dengan membagi dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam pembagian ya dalam pembelajaran dalam operasi pembagian ini. Nah, jadi ini yang menyebabkan anaknya kurang ini agak sulit ya dalam pembelajaran soal pembelajaran ini. Salah satunya tadi yaitu guru memakai metode yang tidak tepat, tidak kreatif. Kedua, siswa sendiri yang berminat pada ini. Ketiga, tidak termotivasi. Baik Ibu, ada yang ketiga masalah yang akan diidentifikasi, masalah komunikasi antara guru dengan orang tua tadi itu. Nah, ini apa penyebabnya itu? Komunikasi antara guru dengan orang tua tadi itu masih kurang Bu terkait pembelajaran. Dari itu bagaimana Bu kita sedang mengalami hubungan orang tua terhadap hubungan guru terhadap dengan orang tua di rumah ya, orang tua siswa ya. Nah, di sini dia terkait pembelajaran ini kalau misalnya diperhatikan ya, karena lingkungan kita ini adalah lingkungan yang orang tuanya bekerja, ayahnya bekerja, ibunya sibuk, karena rata-rata di sini di lingkungan sekolah sini orang tuanya masih tergolong keluarga apa masih anaknya masih terdiri dari 2 orang, dan mungkin masih ada saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil ya. Jadi untuk memperhatikan siswanya di sekolah itu tidak maksimal gitu, karena sibuk untuk mengurusi adik-adiknya yang masih kecil, sehingga perhatian untuk anaknya yang masih sekolah itu kurang. Nah, terus ya kalau misalnya hubungan guru dengan sekolah juga tidak efektif, karena dia sibuk bekerja dalam rumahnya sendiri, dalam mengurus anaknya yang lain. Terus kedua, faktor ekonomi, karena kedua orang tuanya banyak yang bekerja Pak Menteri ya, ayahnya bekerja, ibunya juga bekerja, sehingga untuk komunikasi dengan guru tadi agak kurang, sehingga terkadang orang tua percaya. Iya. Nah, ya dalam hal ini benar kata Pak Menteri, ini orang tua terlalu percaya terhadap sekolah untuk mendidik 100% anaknya. Ya. Padahal tidak seperti itu ya. Harus ada kerjasama. Iya. Itu dalam masalah yang keempat itu selanjutnya ini masalah tentang penerapan model pelajaran yang baik. Nah, menurut Ibu apa penyebabnya guru itu kurang optimal dalam mengimplementasikan model pelajaran yang baik itu? Apa sebabnya? Ya, sebab guru tidak menerapkan atau kurang optimal dalam menerapkan pembelajaran yang baik. Seperti kita ketahui dari dulu sampai sekarang, biasanya guru ya menerapkan pembelajaran itu hanya memakai pembelajaran yang sifatnya sekarang, pembelajaran konvensional, pembelajaran ceramah. Nah, itu dianggap itu pembelajaran yang sudah biasa dilakukan ya. Nah, sebab pembelajaran inovatif itu harus ada persiapan khusus Pak Menteri, memerlukan biaya untuk menyiapkan alat dan bahannya. Terus waktu yang disiapkan juga harus dalam waktu yang lama dan waktu yang panjang. Nah, jadi keterbatasan waktu dan keterbatasan pembiayaan dalam pembuatan menyiapkan pembelajaran inovatif itu tidak dilaksanakan. Jadi itulah alasannya kenapa guru di sini tidak menggunakan atau menerapkan model pembelajaran inovatif. Jadi satu dari segi biaya untuk menyiapkan alat dan bahan, kedua dalam segi waktu memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan. Sedangkan penerapannya sendiri
maksimal, maka pembelajaran juga otomatis tidak maksimal. Jadi itulah sebab mengapa pembelajaran inovatif jarang dilaksanakan atau tidak diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran. Itu masalah yang kelima itu yang mengenai soal berbasis fakta, soal yang berbasis level politik tinggi yang berkaitan dengan Q1, Q2, Q3, Q4. Nah ini kira-kira pendapat Ibu, apa penyebabnya serta diri itu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal berbasis fakta? Ya seperti kita ketahui bahwa FAT itu adalah Fact Oriented Thinking Skill ya. Jadi mengerjakan soal yang yang memerlukan pemikiran tidak tinggi, baik dari pengetahuan, baik sikapnya maupun perilakunya, afektif, kognitif dan sebagainya. Nah, dalam hal ini siswa belum memahami apa yang dikatakan anak, karena guru tidak mensosialisasikannya, tidak mengajak anak itu mengerti atau apa yang dikatakan anak sebelum mengerjakan soal, sehingga apabila guru langsung membuat atau menyiapkan soal yang diujikan kepada siswa yang berbasis otomatis anak tidak mengerti dengan apa yang harus dilakukan terhadap soal tersebut, dan anak tidak mengerti apa maunya soal tersebut Nah itulah anak sulit jadi mengerjakannya, karena anak sendiri untuk menjawab otomatis mengerti dulu apa yang dimaksud dengan soal tersebut. Kedua, misalnya soal FAT itu apabila langsung dikerjakan, langsung dibuat, anak-anak tidak mengerti, tidak efektif dilaksanakan, tidak efektif untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. Baik, di sini ada yang masalah yang praktik mengenai pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang ada di sekolah. Di sini menurut Ibu, apa penyebab guru itu belum maksimal memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran? Berdasarkan pengalaman Ibu, penyebab guru belum maksimal belum maksimal memanfaatkan teknologi dan informasi di sekolah di kegiatan pembelajaran daerah. Yang pertama sarana prasarana biasanya untuk pemanfaatan ini TIK yang pertama harus disiapkan dulu sarana prasarananya, misalnya infokus, misalnya yang terkait dengan pembelajarannya. Nah di sekolah itu belum maksimal disiapkan, belum maksimal Nah sehingga untuk misalnya dalam hal-hal tertentu saja itu bisa digunakan, misalnya dalam pelatihan saja, dan itu pun bukan dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan rapat saja untuk guru, sehingga untuk kegiatan pembelajaran sekolah itu belum dilaksanakan. Satu. Kedua, kurangnya pelatihan terhadap guru-guru untuk pelatihan dalam menggunakan digital pada pembelajaran. Ketiga, anak di sekolah dalam mengakses Android itu dilarang keras, karena ada dampak negatifnya karena tidak sepanjang waktu dalam proses pembelajaran anak-anak itu fokus ke dalam kegiatan pembelajaran, ada saja dia dimanfaatkan sehingga anak-anak dilarang keras untuk membawa Android ke sekolah. Itu terus tidak memanfaatkan. Sebagian besar guru-guru di sini, guru-guru dalam kegiatan pembelajaran ini masih gagal digital. Kurang paham. Iya, kurang paham digital. Sekarang ada yang paham mungkin belum terbiasa menggunakan. Iya, betul. Kalau terbiasa dengan cara lama belajar langsung dari buku seperti itu Oh iya. sehingga jalan menggunakan laptop. Iya, betul. Nah ini saja Bu, mungkin dari masalah-masalah yang telah kami identifikasi Bu
menanya apa saja penyebab dari masalah-masalah ini. Nah, mungkin rasa dari kami, dari saya khususnya, sekian dulu dari wawancara ini. Karena sudah dibantu kami mengerjakan dengan soal LK1 2, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Sebelumnya kami juga mohon maaf Ibu kepada Ibu karena mungkin ada ketidaknyamanan atau sudah meluangkan waktunya pada kami sehingga mengurangi waktunya untuk mengerjakan tugas sekolah. Di sini kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf kepada Ibu. Di sini kami mengucapkan sekali lagi rasa terima kasih kami atas bantuannya terhadap menyelesaikan tugas LK1 ini. Jadi itu saja yang dapat kami lakukan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.